Oke. Kartu parkirnya. Oke, hari ini kita Mana airnya? Mana airnya? Oh, ini dia. hari ini segmen baru. Ya, segmen pertama kita ya. Namanya POMO. Nah, yang kita bahas tuh seputar tentang dashcam mobil. Jadi, yang pertama itu adalah tentang pertimbangan membeli dashcam. Oke, coba ya tanya ChatGPT dulu pertimbangan beli dashcam. Nah, nih keluar nih. Yang pertama adalah kualitas gambar. Pilih dashcam dengan resolusi tinggi, minimal 1080p untuk memastikan rekaman yang jelas, terutama saat merekam detail penting. Berarti yang pertama kualitas. Ya. Gimana menurut lu, Rel? Pasti, karena namanya kita mau pakai dashcam. Ntar ya, mau keluar dulu, mau ngetep kartu dulu. Oke, yang pertama adalah kualitas. Seberapa penting kualitas menurut Rel? Seberapa penting? Pastinya kalau gue mau beli dashcam untuk safety biasanya ya, sama mau ngerekam momen-momen pas lagi jalan, biasanya keluar kota sih. Pasti kan pengennya yang sejernih mungkin. Jadi itu udah pasti fix banget, kualitas penangkapan gambarnya harus yang jernih. Nah, sayangnya kan nggak semua dashcam bisa kayak gitu. Ada yang jernih banget tapi mahal banget juga gitu. Di situ pembeli itu harus pintar-pintar milih gitu loh. Ada harga, ada kualitas gitu ya biasanya. Iya benar. Tapi lu kan ibaratnya udah lumayan sering ya berkendara naik mobil. Naik mobil. Beda sama gue naik motor. Iya. Udah naik angkot. Ya kan dari 3 sudut pandang berbeda. Iya. Oh iya, Jaklingko ada ya? Yang ada. Jaklingko aja ada dashcam. Jaklingko aja ada. Iya. Gitu, tapi memang sebegitu pentingnya berarti ya kualitas gambar ya. Iya, pertama kalau ada kecelakaan, misalkan kayak yang paling krusial tuh adalah kalau lagi di tol, tiba-tiba ada mobil motong jalur kita, terus misalkan menyebabkan kecelakaan gitu. Ini tuh benar-benar bisa ada buktinya, nih mobilnya ini platnya sekian. Kalau pelakunya kabur sih gampang aja buat ngasih ke polisinya, nih begini. Apalagi sekarang apa-apa cepet viral ya. Apa-apa cepet viral. Kemarin gue sempet tuh waktu di tol itu juga sempet kerekam dashcam juga, ada mobil yang berhenti mendadak di jalan. Nah, itu penting banget memang kualitasnya. Jadi kan kelihatan platnya biasanya. Platnya kelihatan sih. Kalau kualitas kameranya jernih, udah pasti kelihatan ya. Udah pasti jadi makanya penting benar banget sih kualitasnya. Oke, yang selanjutnya itu sudut pandang. Carilah dashcam dengan sudut pandang lebar 140 derajat atau lebih agar dapat menangkap lebih banyak area di sekitar kendaraan. Nah, jujur nih gue kurang paham, karena kan dashcam itu kan nggak yang kalau kita beli bisa ketahuan berapa derajat gitu si field of view-nya itu. Kita cuma bisa ngandelin dari brosur. Tapi kadang ada yang misalkan gini, klaimnya 170 derajat, yang merek lain klaimnya 150 derajat. Kadang ada loh yang lebih kecil tapi lebih jelas, mungkin karena lensa kamera yang dipakai tuh beda atau gimana nya, gitu deh. Tergantung dari wide lensanya sih emang. Kalau misalkan gini, kalian ya lebih milih sudut 140 derajat tapi gambar lebih tajam, atau 170 derajat tapi gambar ya biasa aja. Gitu. 170 derajat biasa, 170 derajat tapi gambar biasa aja deh, nggak apa-apa. Kalau gue kayaknya 140 deh. Lebih sempit tapi gambarnya lebih tajam Jelas, gitu. Iya. Kalau POV gue ya, karena menurut gue, maksudnya kalau misalnya kita kan dashcam tuh kalau bagi gue untuk kita gitu loh, pribadi gitu loh. Jadi ya yang kita perluin tuh emang ya deket sama kita. Kalau misalnya amit-amit kecelakaan, yang penting kan emang yang di depan kita yang pasti kelihatan jelas gitu loh. Jadi kalau untuk samping-sampingnya nggak begitu kelihatan pun ya udah aja. Bener sih, bener. Iya, kalau lu gimana tuh? Kalau gue, karena gue sebagai supir sangat anti sama yang namanya blind spot, jadi gue memilih dashcam pun juga sama kayak gue ngatur kaca spion gue, meminimalisir blind spot selebar-lebarnya, pokoknya semua harus kelihatan. Oh iya, paham. Bisa juga sih. Blind spot itu penting ya, ibaratnya ya, apalagi kecelakaan mungkin hampir setengahnya gara-gara blind spot ya. Ibaratnya kalau 170 derajat tuh samping-samping sini kelihatan ya, kiri itu kiri banget kanan. Jadi kalau ada motor nyerempet-nyerempet dikit tuh
pasti kelihatan ya. Pilar A ini kelihatan. Mungkin kalau 140 cuma sampai kap mesin sama lampu depan doang. Iya. I see. Paham. Oke. Ya lumayan jadi pertimbangan lah ya. Yep. Tergantung ya kebutuhannya. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Dan emang tergantung karakteristik Iya. orang yang beli dashcam sih ya sebenarnya. Betul. Oke. Nah, yang ketiga ada performa malam. Fitur night vision sangat penting untuk merekam dalam kondisi pencahayaan rendah seperti saat berkendara malam hari. Tapi sekarang kayaknya hampir semua dashcam nggak sih punya night vision? Hampir semua dashcam Iya punya. Ya. Tinggal nyari mana yang paling Iya, yang klaimnya paling bener. Mana yang klaimnya paling benar. beneran night vision ya? nggak harus suasana malam diterang-terangin jadi kayak siang sampai kelihatan semua gitu. Tapi Iya, kalau ujung-ujungnya gambar pecah ya buat apa gitu. Iya, Bener sih, benar. Tapi night vision yang dashcam menurut gua kalau nggak ada lampu jalan kayak nggak akan kelihatan juga sih ya. Benar. Iya. Ibaratnya kalau lu di hutan Iya, tetap aja ya gelap tetap aja sih. nggak akan kelihatan Iya. ya kan ibaratnya. Hmm. Tetap perlu ada cahaya pembantu lah, lampu-lampu jalan, lampu-lampu jalan pastinya sih. Iya, benar Iya. sih. Tapi untuk kita yang ibaratnya berkendara di kota ya kan itu sangat ya penting loh. Kalau di kota pasti udah pasti kelihatan karena Udah pasti jelas. lalu lintas padat, jalanan ada lampunya gitu pasti kelihatan lah. Iya, apalagi Jakarta jam 11 malam aja masih Yang macet. bahaya kalau perjalanan luar kota. sih. Iya. Tol-tol kayak Cipali gitu nggak ada lampu tengah, lampu jalanan yang di tengah itu suka nggak ada. Ada tapi jarang banget. Jarang banget. Jauh Yang juga suka ada jaraknya. babi lewat itu kan. Nggak tahu. Iya tuh. Bilang mah Depok. Lewat Depok. Tapi kalau Jaklingko tuh ada nggak sih night vision-nya? Nggak tahu ya. Nggak tahu sih kalau itu. Aku lebih kan kelihatannya nanya kabinnya kan. Kabin Oh iya, dia ada kameranya kabin kan mereka. kameranya. Iya. Oh iya benar. Kalau kabin mereka ya jelas sama ada IR-nya juga deh. Apa IR tuh? kontrol yang ini loh, dia Ya. bisa menyesuaikan, bisa BNW tiba-tiba. Oh. BW. Jadi biasanya kalau kamera kabin kan ini loh biasanya dia punya fitur kayak CCTV. Infrared gitu. Oke. Jadi kalau malam Berubah akan hitam warna. putih. Oke. Gitu ibaratnya. Nah, kalau di Lingdu tuh C34 Juga. yang kabin kamera. Nah, itu juga ada tuh ibaratnya kalau misalkan malam hari kan biasanya kabin lebih gelap kan. Iya. Karena depan udah ada cahaya-cahaya dari lampu jalan. Ya. Nah, kabinnya itu biasa gelap. Nah, itu IR night-nya itu aktif gitu biasanya. Jaklingko juga ada ya berarti ya? Ada. Kadang mereka ungu juga. Iya, itu gradasinya emang Gradasi gitu. warnanya. Oke, next kemudian yang keempat ada penyimpanan. Pastikan dashcam mendukung custom memory yang cukup besar dan memiliki fitur loop recording sehingga rekaman lama otomatis terhapus. Nah, oke ya. Gua coba jelasin dulu ya. Jadi Coba. loop recording itu biasanya dia memutar dashcam gitu atau rekaman dashcam tanpa henti biasanya. Cuman biasanya itu dia ada jeda waktunya gitu. Jadi ada pilihannya biasanya ya. Iya. Ini nggak semua dashcam. Kalau di Lingdu tuh ada 1 menit, 3 menit dan 5 menit. Jadi setiap 1 menit akan keputus ganti rekaman baru. Tapi itu rekamannya sebenarnya nyatu gitu Oh, loh. iya, Itu iya. memudahkan kita untuk mencari rekaman gitu. Iya. Nggak biar ngeklik panjang. langsung 24 jam. Iya. Kan pusing nyarinya kan, Pusing. bisa gitu. Nah, maksudnya adalah jadi misalkan filenya 5 menit ada 100 file. Memori penuh dong. Memori cuma 64 GB atau 128 GB. Jadi ketika memori penuh, rekaman 5 menit yang paling awal tadi itu akan keganti dengan rekaman 5 menit yang paling baru. Nah, Iya. itu loop recording gitu. Nah, menurut lu gimana? Seberapa penting itu? Atau ya itu nggak penting amat sih? Relatif karena dashcam zaman sekarang udah banyak pilihan interval waktunya 1 menit, 3 menit, 5 menit. Jadi benar-benar bisa digunain sefleksibel mungkin. Ya. Paling sih kalau emang mobilnya dipakai untuk perjalanan yang jauh kayaknya ini ya nggak terlalu penting karena kan nggak selalu ada kejadian yang aneh-aneh yang bisa kerekam sama dashcam. Beda kalau mobilnya dipakai ke tengah kota yang emang apalagi pakai buat daily ya, Senin Jumat untuk kerja gitu ya. Kantor ya. Itu kayaknya butuh sih yang 1 menit takutnya kita nggak pernah tahu motor gimana ya. Iya. Iya sih. Benar. Nah
nih kayak gini di depannya ada motor gini kan lawan arah, pintar banget. Iya. Nanggung, males baliknya Iya. jauh. Mau ke mall dia. Oke, ya lumayan penting lah berarti ya. Emang tergantung ini aja sih. Tergantung kebutuhan masing-masing sih ya. Tapi biasanya memang loop recording ini biasanya udah ada sih di dashcam memang. Cuman yang ada pilihannya tuh tergantung tipe biasanya. Dashcam tuh ada pilihan ini nggak sih? Ada maksimal nyimpen berapa giga di memory card gak sih? Kayak maksimal cuma bisa 256, nggak bisa 500 gitu. Ada nggak sih aturan gitunya? Iya itu makanya ada loop recording biasanya. Oh, Misalkan oke. ibaratnya memori 16 giga pun ya, ibarat kasarnya 16 giga pun bisa, tapi interval waktunya misalkan 1 menit. 16 giga tuh bisa dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi gitu misalkan 2 jam. Oke. Ya berarti rekaman yang jam 6 pagi akan hilang. Tiap 2 jam. Iya, akan hilang tiap 2 jam, dia akan kawal lagi gitu kan. Oke. Makanya ya minimal 64 lah sebenarnya. Oke. Ibaratnya bisa. Jadi misalkan kejadian tadi pagi, kita bisa lihat di sore harinya gitu kan. Ya. Nggak ngaruh lah ataupun kejadian kemarin masih bisa lah. Oke, kemudian yang kelima G-sensor. Fitur ini mengunci rekaman saat terdeteksi benturan, memastikan rekaman tersebut gak terhapus. G-sensor. Ya, jadi kalau ada fitur G-sensor, ibaratnya kalau dashcam keguncang, ketabrak, dia itu biasanya nanti akan videonya tuh akan kekunci di folder terpisah gitu. Jadi nggak akan ngapus dia, walaupun loop recording ini ngapus kan, loop recording ngapus daily inian kan. Nah, kalau ada G-sensor ini, itu salah satunya akan menyelamatkan gitu. Kadang nggak julukan apa sih? Polisi tidur. Iya, folder tuh jalan rusak juga bisa, tergantung ininya, sensitivitasnya gitu. Kadang suka udah di set ke sensitif yang low juga, ini sih tetap nge-lock. Jadi ya sebenarnya penting nggak penting, ya yang kayak gitu-gitu cuma membantu kalau kecelakaan beneran sih. Kalau cuma guncangan terus dia nge-lock gitu ya, itu lagi nggak penting aja sih. Iya, kalau misalnya di lock ya kalian bisa hapus aja sih kalau nggak penting. Daripada Dan kalau nyerempet aja enggak ya sebenarnya ya. Nyerempet aja enggak ke lock ya ibaratnya. Enggak. Dia tuh harus yang mobilnya guncang duk gitu loh. Bener-bener ditabrak fatal gitu sampai dar gitu, kayak sampai goyang banget gitu. Iya sih. Sebenarnya ada nggak ada juga inian ya. Kita kan biasanya kalau ada kejadian langsung otomatis jam berapa nih gitu kan. Iya. Ibaratnya lihat jam berapa nih gitu. Itu inian aja sih, fitur yang ada nggak ada ibaratnya ya kepake nggak kepake juga Kepake sih. nggak kepake, tapi kalau ada lebih baik. Ada lebih baik, Iya, benar. betul. Nah. Terus konektivitas dengan dashcam, wifi atau bluetooth mudahkan transfer video ke smartphone atau komputer. Kayaknya udah itu sih. nggak ada dashcam yang nggak gini kayaknya. Iya, semuanya udah semua ada. Udah pasti lah ya, Udah jadi pasti. skip aja lah. Ukuran dan desain pilih yang tidak menghalangi pandangan dan mudah dipasang di dashboard. Itu relatif dan sesuai selera. Karena Iya sih. model-modelnya Udah model dashcam kan banyak ya. banyak Model banget. udah lucu-lucu sekarang. Ada yang kecil, Iya. Ada yang panjang, ada yang panjang, ada yang bulat, Iya. ibaratnya. Yang panjang udah bisa gantiin spion. Iya, mirror dashcam gitu Iya. kan, ganti spion. Itu sebenarnya tergantung kebutuhan aja ya. Iya. Kalau ibaratnya, kalau lu milih yang gimana nih? Misalkan ya Link 2 aja deh gitu. Link 2 kan ada beberapa tipe kan. Lu juga tahu kan tipenya tuh ada yang D08, ada terus D200, ada 4K, Iya. C34 cabin yang kita pakai nih. Lu akan milih apa, Feral? Kalau dari segi kualitas gambar, gua ambil D08. D08. Cukup. Harganya murah, cukup buat gua, dan menurut gua karena dia apa sih namanya, color tone-nya tuh kontras banget, jadi enak gitu ngelihatnya.
Oh ini tuh pagar, oh ini tuh mobil, oh ini tuh besi biasa, oh ini tuh motor lagi jalan tapi karena warnanya hitam jadinya nyaru sama backgroundnya kalau lagi ngerekam malam gitu, kelihatan lah pokoknya. Tapi kalau dari segi bentuk karena D200 lucu ya, gue pilih D200. Imut kecil gitu kan? Enggak, dia tuh ada apa sih seginya itu gitu dah, itu karena feel-nya ya. Kalau lu, Mil? Kalau gue sebenarnya kalau simple gue sih pilih D08, cuman kalau pilih untuk fungsi jujur gue sih C34 ya, karena kan mungkin gue cewek terus kalau nyetir sendiri kemana-mana serem ya kalau misalnya kamera cuma depan doang gitu, jadi seenggaknya bisa ngelindungin dari depan, belakang sama di dalam juga gitu. Oh iya benar, D08 tapi nggak ada belakangnya ya? Ada belakang sama ada cabin. Ya. Ya sekarang cabin memang lumayan banyak dicari sih. Begitu. Iya, lumayan banyak dicari kok cabin kamera tuh. Karena gue sempat lihat beberapa video gitu di Twitter, orang-orang tuh ada yang mau diculik gitu, mau dirampok. Tapi pas lihat kayak dashcam dia nggak jadi ngerampok gitu. Iya. Terus mereka ngebagiin video cabinnya. Oke. Kemudian ketahanan nih, 8 ketahanan. Pastikan dashcam tahan terhadap suhu ekstrim dan memiliki daya tahan yang baik untuk penggunaan jangka panjang. Suhu ekstrim gitu-gitu gimana? Kayaknya enggak. Itu sih udah pasti ya, karena kan kita namanya konsumen mau beli barang kan sebisa mungkin yang umurnya paling panjang. Tinggal balik lagi nih, sekuat-kuatnya dashcam, sekuat-kuatnya operating temperature dashcam, kalau si owner mobilnya markirin mobil sembarangan juga kayaknya nggak wise sih. Ya kita tetap harus ngerawat barang kita juga, nggak bisa sembarang geletakin gitu, panas-panas, kena hujan, kena jam 12 siang kena panas gitu, enggak sih. Ya kalau emang harus parkir di luar sih usahain minimal ditutup atau sejelek-jeleknya di bawah pohon yang masih kena bayangan gitu biar gak overheat amat. Iya sih. Dan kayak kalau diparkir kan dashcam mati biasanya. Iya, cuman kan kalau dashcamnya mati tapi kan tetap kena panas kan tetap aja pasti ada lah yang komponen dalamnya itu memuai menyusut, kita nggak tahu lah. Iya. Oh iya, apalagi kalau misalkan ada dashcamnya ada inian ya, apa bahasanya? Hardware kit. Iya, ibaratnya parking monitoring ya kan. Itu kan kalau lagi parkir panas-panas nyala terus kan dia. Iya, dia kan nyala terus tuh. Tau-taunya di depan ada jambret atau mobilnya kemalingan, nggak kerekam gara-gara dashcamnya kamera meleleh gitu. Meleleh. Iya. Cemin juga sih. Kayak iPhone suka ada yang temperatur tuh kalau kepanasan. Iya. Ini iPhone lu panasan nggak ini? Nah, tadi gue pas syuting sama Amar gitu tau. Aduh, rekam nggak ya? Ya kita pakai ini aja. Duh, gue jadi mau cek lagi tuh. Mana tuh? HP lu yang nggak ke ini kak? HP dia rusak. Masih. Udah. Oke, next ya. Udah lama nih, udah hampir setengah jam. Fitur tambahan, pertimbangan fitur seperti GPS untuk mencatat lokasi, peringatan lintas jalur atau deteksi gerakan. GPS, pasti lokasi, peringatan lintas jalur atau deteksi gerakan. GPS kayaknya udah pasti ya. GPS. Dan kayaknya nggak penting banget. Enggak sih. Nggak terlalu ya. Menurut gue untuk yang kali ini enggak. Itu support ya, ibarat support aja. Gitu. Makanya di setiap dashcam kayaknya ada GPS pasti. Nggak membantu apa-apa juga kan si GPS-nya itu. Kecuali live GPS ya. Iya. Ibaratnya kita tahu nih mobil kita lagi di mana gitu. Dan itu kayak jarang ada di dashcam. Biasanya tanam di mobil kan live GPS tuh. Iya. Terus iya sih kayak terus peringatan lintas jalur sekarang mobil-mobil udah pada punya. Kemudian deteksi gerakan juga nggak terlalu ya. Yang penting fitur basicnya itu udah bagus ya. Iya sih benar, makanya nomor 1 itu kualitas gambar ya kan. Field of view yang performa malam gitu, memang itu yang penting deh. Yes. Kita arah balik aja kali ya. Oke deh.
Nah, yang terakhir ulasan pengguna, periksa ulasan dan rating dari pengguna lain untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja dan keandalan produk. Lu tipe orang yang beli elektronik tuh lihat rating? Ya. Gue nggak lihat rating, gue lihat review. Review berarti YouTube gitu-gitu ya? Bisa. Instagram, ibaratnya review orang gitu ya, bukan rating marketplace. Enggak. Testimoni biar gimana pun kayaknya lebih ini ya, lebih meyakinkan. Review ya? Ha-ha. Ya sih, kayaknya semua orang juga pasti lebih memperhitungkan review sih sebenarnya. Daripada market, iya sih benar sih. Bis kalau orang sirik mau ngasih bintang 2 bisa aja. Dan nih Iya, ada nih bintang 2 gitu. Padahal barangnya nggak kenapa-napa gitu. Kadang konyol gitu loh komen-komen. Iya, malah nggak inian ya. Oke, jadi udah hampir setengah jam guys, 24 menit. Capek juga ngeditnya nih. Sudah. Selamat motor baru. Versi Mana? Reels juga ya kak. Aduh, udah ditagih aja. Alamak. Oke, semoga ini membantu. Jika ada pertanyaan silahkan tanya. Oke, nanti ya next chat GPT nanti kita tanya lagi mengenai apa pembahasan tentang DSK. Jadi gitu aja ya guys. POMO episode 1. iya, POMO perdana kita membahas tentang pertimbangan untuk beli dashcam. Jadi itu semua dan kita udah bahas. Sekarang kita sedang menuju ke kantor lagi. Kalian juga boleh kasih tanggapan kalian sendiri tentang pertimbangan ini di komentar. Dan kalau mau bahas selanjutnya silakan ya, mau bahas apa biar kita bahas bersama. Ini gorengan yang biasa dibeli ya? Iya. Pancong mana pancong? Di depan. Oh depan. Oke, gitu aja kali ya. Ya. Oke guys, see you. Siapa tahu ini bisa membantu kalian juga untuk yang lagi cari-cari dashcam. Pertimbangan dari Kak Farel Benar-benar. yang emang udah ahli di mobil Biasa otomotif. Kak Dika juga dan newbie. Oke, sampai jumpa di Episode POMO kedua. Dadah. Bye bye.